Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara mengoptimalkan Windows agar tidak lemot pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi video ini merupakan video pertama di tahun 2024 yang dimana gua bakal kasih tahu gimana cara mengoptimalkan Windows dan pastinya video ini merupakan versi fullnya guys. Nah, jadi kita langsung aja. Jadi pertama-tama di sini teman-teman silahkan download sebuah file yang sudah gua sediakan ini. Jadi untuk link downloadnya ada di deskripsi di bawah atau di deskripsi video. Kalian tinggal klik aja, kemudian masuk ke Mediafire, lalu kalian download untuk filenya. Kemudian kalau sudah kalian download bisa langsung kalian ekstrak terlebih dahulu. Klik kanan extract here, kemudian foldernya nanti bakal muncul. Kalau sudah, kalian bisa langsung buka saja untuk foldernya. Nah, jadi di sini ada 7 tahap yang akan kita lalui. Kemudian di sini kita mulai dari yang pertama yaitu buat restore point. Nah, jadi di sini untuk jaga-jaga kita itu buat restore point dulu agar semisal kalau semua cara yang ada di video ini tuh akan membuahkan hasil yang lebih parah atau mungkin error terhadap laptop atau PC kalian. Nah, nanti kalian bisa kembali ke sistem yang awal lewat restore point ini. Jadi kalian buka restore point-nya dulu, kemudian cara buatnya. Di sini kalian pilih drive C atau yang sistem, kemudian klik configure, kemudian turn on system protection, kemudian ubah untuk max usage-nya 3-5%. Nah, jadi di sini gua pilih 5%. Kalau sudah, kalian bisa klik apply, lalu OK. Kemudian kalian bisa langsung create. Di sini kalian bebas mau namakan restore point-nya apa. Di sini gua bakal namakan Windows. Jika sudah, kalian bisa create dan tunggu sampai proses pembuatan restore point-nya selesai. Kalau sudah selesai, kalian bisa klik close, kemudian klik OK, kemudian kalian bisa kembali lagi, kemudian kita masuk ke nomor kedua yaitu awalan. Kita mulai dari yang pertama yaitu hapus aplikasi yang tidak dibutuhkan. Kemudian kalian tinggal buka aja. Kemudian nanti kalian bakal masuk ke settings, yang dimana akan menuju ke apps, yang dimana kalian bisa hapus beberapa atau mungkin semua aplikasi yang tidak berguna guys ya, jadi hanya yang tidak berguna saja. Kalau semisal ada yang tidak berguna, kalian bisa langsung hapus secepatnya dengan cara klik 3 titik ini, lalu pilih uninstall. Nah, jadi so far di sini gua kepakai semua ya untuk aplikasinya, jadi mungkin dari kalian kalau ada yang tidak berguna, bisa langsung dihapus. Jika sudah, untuk settingsnya kalian bisa close, kemudian kalian bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor kedua yaitu mematikan startup dan background apps. Kita mulai dari yang background apps terlebih dahulu. Nah, jadi untuk background apps di sini memang kita harus mematikannya karena kalau dari gua itu sangatlah gua rekomendasikan atau recommended. Tapi kalau kalian ada yang berubah pikiran, kalian bisa menyalakan kembali untuk background apps. Nah, jadi di sini kita pilih yang off terlebih dahulu. Jadi klik kanan, pilih merge, klik yes, lalu klik yes, lalu OK. Kalau sudah, kalian bisa kembali lagi, lalu kita lanjut ke yang startup apps. Kemudian kalian masuk ke auto-runs. Kemudian di sini kalian bisa dipilih sesuai dengan sistem kalian itu support yang mana. Kalau kalian supportnya 32 bit, maka kalian pilih yang 32 bit. Tapi kalau sistem kalian sudah support 64 bit, kalian bisa pilih yang 64 bit. Jadi di sini gua bakal pilih yang 64 bit. Kemudian di sini ada sebuah gambar bahwa kalau kalian membuka auto-runs, nanti kalian bakal mendapatkan sebuah peringatan seperti ini. Kalau kalian dapat peringatan seperti ini, kalian bisa klik agree. Jadi cara membuka auto-runs-nya kalian tinggal klik kanan, lalu pilih run as administrator. Kemudian kalau muncul seperti ini, klik yes. Kemudian kalian tinggal tunggu sampai auto-runs-nya ini selesai loading, karena ini biasanya membutuhkan waktu yang cukup ini ya, makan waktu. Nah, jadi di sini kalau auto-runs-nya sudah kebuka dan sudah loading, di sini yang perlu teman-teman lakukan adalah pergi ke logon atau logon ini, logon. Kemudian di sini kalian silakan matikan startup pada aplikasi yang tidak berguna. Jadi ini akan mencegah untuk beberapa aplikasi yang tidak berguna itu kebuka dengan sendirinya ketika kita booting atau masuk ke Windows. Jadi kita perlu mematikan startup apps-nya itu melalui auto-runs.
Jadi kalian bisa dipilih yang mana yang mau dimatikan dengan cara menghilangkan centangnya guys. Jadi kan ini ada centang nih. Kalian bisa klik untuk menghilangkan centangnya dan otomatis nanti sudah mati. Dan kalau sudah kalian pilih, kalian bisa langsung lanjut ke schedule text. Nah, kemudian di schedule text di sini juga sama. Silakan matikan beberapa startup pada aplikasi yang tidak berguna. Jadi kalian sama seperti sebelumnya, hilangkan centangnya pada kotak untuk mematikan startup pada apps tersebut. Terutama kalau kalian nggak pakai Microsoft Edge seperti ini ya. Nah, kemudian kalau sudah, kalian bisa lanjut ke service. Nah, di service ini sama dengan startup, cuma perbedaannya kali ini kita perlu mematikan service pada aplikasi yang tidak berguna. Nah, service ini kayak program kecil bawaan dari aplikasinya yang dimana aplikasi tersebut akan bekerja kalau service ini menyala. Nah, kalau untuk aplikasinya sudah mati, justru service-nya juga perlu kita matikan. Jadi kalian bisa hilangkan centangnya untuk mematikannya. Jadi di sini so far gua kepake semua, yang nggak kepake cuman Microsoft Edge. Nah, jika sudah untuk dipilih-pilih, kalian bisa close untuk auto runs-nya. Kemudian kalian bisa kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi. Kemudian kita bakal lanjut ke yang ketiga yaitu performance options. Kemudian kalian tinggal buka saja. Kemudian di sini yang awalnya kalian pilih let Windows choose what is best for my computer, kalian bisa pilih ke adjust for best performance. Tapi perlu diingat ada beberapa hal yang perlu kita nyalakan. Jadi yang pertama itu adalah smooth edge of screen fonts, yang ini. Kemudian yang kedua ada show window contents while dragging. Dan yang ketiga ada show thumbnails instead of icons. Jadi hanya ketiga ini saja. Jika sudah, kalian bisa klik apply. Kemudian nanti di bagian atas kalian bisa pergi ke advance. Kemudian di bagian adjust for best performance off, ini kalian bisa pilih ke programs. Bagi kalian yang pilihnya background service, bisa diubah ke programs. Jika sudah, klik apply, lalu OK. Kemudian kalian bisa kembali lagi, lalu kita masuk ke nomor keempat yaitu power plan. Kemudian di sini kalian bisa pilih terlebih dahulu antara kalian pakainya laptop atau mungkin komputer. Karena ini berbeda ya untuk power plan-nya untuk setiap apa namanya komputer atau laptop. Jadi kalian bisa pilih. Kalau gua di sini sekarang pakainya PC desktop komputer. Jadi gua bakal pilih yang ini. Nah, kemudian di sini kita dikasih sebuah ini ya, Atlas Power Sim. Jadi yang perlu kita lakukan di sini kita perlu buka command prompt-nya dulu. Jadi klik kanan pada command prompt, lalu pilih Run as Administrator. Kemudian klik Yes. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah ketik yaitu power cfg spasi tanda hubung atau strip import spasi. Kemudian kalian balik lagi ke sini. Kemudian untuk file pada Atlas Power Sim, ini silahkan kalian klik kanan, lalu pilih copy as path atau copy as path ini. Kemudian kalau sudah, kalian balik ke command prompt-nya, lalu kalian pastekan lagi untuk untuk alamat power plan-nya itu yang sudah kita copy as path dengan cara pencet di keyboard Ctrl plus V atau Ctrl plus V, lalu enter. Dan nanti bakal ada keterangan bahwa imported power sim successfully. Jika sudah, command prompt-nya bisa kalian close. Kemudian kalian buka power options. Kemudian nanti kalian bisa lihat bahwa untuk power play-nya sudah ketambah guys. Jadi kalau semisal kalian tampilannya seperti ini, kalian bisa klik show additional plans. Kemudian nanti kalian bisa pilih Atlas Power Sim. Nah, jadi seperti itu guys. Kemudian kalau sudah, kalian bisa kembali lagi. Kemudian kita lanjut ke nomor kelima yaitu mengembalikan Windows Photo Viewer. Jadi kalau kalian tahu bahwa Windows itu dulu sering memakai yang namanya program Windows Photo Viewer. Tapi untuk sekarang, Windows telah memakai yang namanya Photos atau foto ya kalau kalian tahu.
Jadi menurut gue itu yang paling bagus itu adalah Windows Photo Viewer yang dimana lebih gercep dan juga lebih respon ya untuk masalah buka suatu foto. Jadi kalian bisa langsung eksekusi aja dengan cara klik kanan, merge, kemudian klik yes, lalu oke. Kalau sudah kalian bisa kembali lagi, kemudian masuk ke nomor keenam yaitu Alt Tab. Nah, jadi kalau kalian tahu, kalau kalian sering yang namanya mengeksekusi Alt Tab seperti ini, nah itu ada dua jenis guys. Yang pertama legacy, dan yang kedua modern. Kalau untuk legacy, tampilannya seperti ini guys. Jadi ini tampilan Alt Tab yang legacy. Jadi mana untuk legacy ini lebih apa ya? Lebih tampilannya itu lebih praktis, lebih simple ya, cukup kayak gini. Tapi kalau modern itu setahu gua yang kalau di Alt Tab itu kayak ada gambar aplikasinya, gambar programnya gitu guys. Ya dimana itu kayak menambah resource yang lebih gitu. Jadi kalau menurut pendapat gue itu yang lebih bagus tuh legacy, tapi mungkin dari kenyamanan kalian itu ada yang sukanya modern, tapi ini disesuaikan aja dengan kenyamanan diri kalian masing-masing. Jadi di sini gua bakal pilih yang legacy, klik kanan merge, yes, klik yes, lalu oke. Kalau sudah bisa kembali lagi. Kemudian kita lanjut ke nomor ketiga yaitu pengoptimalan. Kita mulai dari yang pertama yaitu menghapus bloatware Windows. Kita masuk ke menghapus bloatware Windows. Kemudian kita buka untuk scriptnya ini dengan cara klik kanan pada menghapus bloatware Windows, lalu pilih Run as Administrator. Kemudian klik Yes. Nah, jadi kalau kalian belum tahu ya, untuk bloatware Windows itu maksudnya aplikasi bawaan Windows. Jadi kali ini kita bakal menghapus beberapa aplikasi bawaan Windows, entah Windows 10 atau Windows 11. Nah, jadi di sini ada keterangan bahwa script ini akan memungkinkan Anda untuk memilih aplikasi yang ingin Anda hapus. Perlu diingat bahwa tidak semua aplikasi dapat kembali. Yakin ingin melanjutkan? Di sini gua bakal jawab iya, lalu enter. Nah, kemudian di sini kita langsung dimasukkan ke beberapa pertanyaan. Nah, kalau semisal kalian bingung aplikasi ini maksudnya apa, contohnya 3D Builder itu apa, kalian bisa komen aja di bawah dan nanti gua bakal balas secepat yang gua bisa ya, oke? Jadi kalau kalian mau hapus, kalian tinggal ketik aja iya. Tapi kalau kalian mau skip atau nggak mau dihapus untuk aplikasinya, kalian tinggal ketik aja tidak. Jadi seperti itu ya, oke? Oke, jadi di sini gua udah selesai. Nanti dia bakal menutup dengan sendirinya. Kemudian di sini ada yang namanya mengembalikan bloatware tertentu. Jadi ini isinya itu kalau semisal kalian mau mengembalikan suatu aplikasi bawaan dari Windows, nah kalian bisa pakai cara ini guys. Jadi di sini ada caranya. Jadi yang pertama itu kalian bisa buka catatan APK. Kemudian nanti di sini bakal muncul banyak banget ini sebuah kode. Nah, jadi di dalam sini tuh banyak banget kode yang dimana kode ini semuanya ini ada kayak ini ya, satu aplikasi bawaan. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kalian mau balikin yang namanya kalkulator, kalian bisa copy yang ini guys. Kalian cari yang namanya kalkulator. Nah ini, kalau udah ketemu kalian bisa copy nih kodenya seperti ini. Panjang kayak gini, klik kanan copy. Kemudian nanti kalian tinggal buka Windows PowerShell dengan cara klik kanan, Run as Administrator, klik Yes. Kemudian nanti kalian tinggal pastekan di sini, lalu Enter. Dan nanti kalkulatornya bakal langsung balik. Nah, jadi contohnya seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, kalian bisa kembali lagi, kemudian kita masuk ke nomor kedua, yaitu blokir Windows Telemetry. Jadi di sini kita perlu buka scriptnya dengan cara klik kanan, Run as Administrator, kemudian klik Yes, kemudian tinggal kita tunggu. Oke, jadi di sini kita dikasih pilihan. Jika ingin melanjutkan, ketik iya, jika tidak, ketik tidak. Jika Anda ingin mengembalikan ketik default, masukkan jawabanmu di sini. Nah, gua di sini bakal jawab iya, lalu enter, dan nanti keterangannya yaitu telemetri sudah diblokir.
Kemudian di sini ada sebuah file host, yang dimana file host ini kita perlu pindahkan. Jadi kalian silakan klik kanan pada file hostnya, lalu pilih copy. Kemudian kalian silakan pergi ke drive C atau drive di mana Windows kalian diinstal. Kemudian ke Windows, kemudian ke sistem 32, kemudian pergi ke drivers ya ini drivers, kemudian pergi ke etc, kemudian kalian tinggal pastekan file hostnya di sini. Jadi klik kanan, lalu pilih paste. Kalau muncul seperti ini, kalian tinggal klik replace. Kemudian klik continue, dan sudah selesai. Kalau sudah selesai, balik lagi ke sini. Kemudian kalau kalian merasa berubah pikiran, kalian bisa kembalikan file host yang asli di dalam folder file asli. Nah, jadi ini merupakan file host yang asli, guys. Jadi kalau kalian mau balikin, kalian tinggal copy aja ini, kemudian taruh di dalam folder etc yang barusan, guys. Jadi masih sama caranya. Kalau sudah, kalian bisa kembali lagi, kemudian kita masuk ke nomor kedua, yaitu mengoptimalkan BCD edit. Kita buka kodenya, kita copy kodenya, klik kanan copy, kemudian kita buka command prompt dengan cara klik kanan run as administrator, kemudian klik yes, kemudian kita pastekan kodenya yang sudah kita copy tadi dengan cara pencet di keyboard, Ctrl plus V atau Ctrl plus V, lalu enter. Kalau sudah selesai, kalian bisa close untuk command prompt-nya, kemudian kita bisa kembali lagi, kita masuk ke nomor ketiga yaitu mematikan delivery optimization. Nah, jadi untuk delivery optimization ini sangat wajib gue rekomendasikan untuk kalian matikan. Karena delivery optimization itu ada kaitannya dengan Windows Update, yang dimana delivery optimization ini bakal mengkonsumsi bisa dibilang Wi-Fi atau Wi-Fi, kemudian jaringan Ethernet atau jaringan network kalian yang akan dikonsumsi sama Windows Update. Jadi mending kita perlu mematikannya agar jaringan kita itu stabil untuk aplikasi atau mungkin game online kita yang sedang kita gunakan atau kita mainkan. Jadi kita bakal pilih off, tapi kalau semisal kalian mau menyalakan delivery optimization, kalian bisa pilih yang on. Jadi kita pilih yang off, klik kanan merge, klik yes, lalu klik yes, lalu OK. Kalau sudah, kalian bisa kembali lagi. Kemudian kita masuk ke nomor keempat, yaitu menyalakan HAGS. Jadi kalau kalian tahu, HAGS itu merupakan Hardware Accelerate GPU Scheduling. Nah, ini biasanya fitur yang tidak semua orang itu punya, melainkan hanya beberapa orang dengan VGA atau GPU tertentu, guys. Jadi ini tampilan HAGS di Windows 10. Kalau ini tampilan HAGS di Windows 11. Jadi kalian bisa langsung pilih on aja karena ini sangat bagus banget untuk fiturnya. Tapi kalau kalian mau matiin lagi, kalian bisa pilih yang off. Jadi kita di sini pilih yang on dulu. Jadi klik kanan, pilih merge, klik yes, lalu klik yes, lalu OK. Kalau sudah, kalian bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor kelima, yaitu mematikan fault tolerant heap. Nah, jadi untuk fault tolerant heap atau FTH ini merupakan suatu program kecil milik Windows yang bisa dibilang agak kurang ini ya, kurang berguna sih, karena FTH atau fault tolerant heap ini itu cuman kayak memantau ya aktivitas penggunaan aplikasi atau game yang sering kita gunakan. Kemudian kalau semisal aplikasi atau game yang sedang kita gunakan itu nge-crash atau mungkin error atau mungkin nge-close sendiri, nanti sama si FTH ini atau fault tolerant heap ini bakal langsung mereport langsung ke Microsoft, guys, ke Microsoft atau ke sistem kita biar sistem atau Microsoft itu langsung memperbaiki aplikasi atau game yang nge-crash tersebut. Jadi kayak nanti ada reportannya atau ada hasil kenapa bisa nge-crash atau error. Nah, jadi kalau dari gua ya, mending kita matiin aja. Tapi kalau kalian masih butuh fault tolerant heap, bisa kalian on-kan. Jadi untuk sekarang kita matiin dulu. Jadi klik kanan, merge, kemudian klik yes, lalu klik yes, lalu OK. Kalau sudah, kalian bisa kembali lagi. Kemudian kita masuk ke nomor ke-6, yaitu FSO dan Xbox. Oke,
Jadi, FSO itu adalah full screen optimization. Jadi kalau kalian sering nge-game ya, atau kalian masuk ke dalam kategori gamers yang setiap hari nge-game ya, jadi untuk FSO itu wajib kita matiin. Tapi kalau kalian mau nyalain juga nggak apa-apa, tapi saran dari gua dimatikan untuk FSO. Nah, kemudian Xbox. Xbox itu adalah game bar. Nah, kalau kalian masih pakai game bar, itu kalian jangan matiin guys, karena kalau kalian matiin game bar, nanti fitur game barnya bakal mati permanen alias tidak berfungsi. Jadi di sini ada 3 pilihan. Yang pertama itu mematikan FSO dan game bar, kemudian yang kedua itu menyalakan FSO dan game bar, lalu yang ketiga menyalakan FSO dan mematikan game bar. Jadi kalian bisa pilih salah satu. Kalau kalian masih pakai game bar, mending kalian pilih yang menyalakan FSO dan game bar. Tapi kalau kalian nggak pakai game bar, kalian bisa pilih yang recommended. Jadi di sini gua bakal pilih yang recommended dengan cara klik kanan merge, kemudian klik yes, lalu oke. Kalau sudah selesai, kalian bisa kembali lagi. Kemudian kita masuk ke nomor keempat, yaitu menghapus file sampah. Kita masuk ke disk cleanup, kita buka disk cleanup, kita pilih drive C atau drive di mana Windows kalian diinstal, lalu klik OK. Kemudian di sini kalian bisa klik untuk clean up system files di kiri pojok bawah. Lalu kita pilih drive C-nya lagi, lalu klik OK. Kemudian di sini kita langsung pilih semua atau centang semua karena di sini tuh yang terdeteksi ini semuanya file sampah atau file tidak berguna, guys. Jadi kalian bisa centang semuanya aja. Kalau sudah dicentang semuanya, kalian bisa klik OK. Kemudian delete files. Kemudian kalian tinggal tunggu sampai proses penghapusan lewat disk cleanup-nya ini selesai, guys. Kalau sudah selesai, kalian bisa kembali lagi. Kemudian di sini kalian bisa jalankan ketiga buah script ini secara satu persatu. Jadi cara menjalankannya kalian tinggal klik kanan pada scriptnya lalu pilih Run as Administrator. Kemudian klik Yes. Kemudian tinggal kalian tunggu sampai proses penghapusan file-file sampahnya ini selesai. Oke, jika sudah selesai, kita bisa langsung kembali lagi. Kemudian kembali lagi aja, kembali lagi. Kemudian kita masuk ke nomor kelima, yaitu mematikan service. Oke, jadi untuk mematikan service di sini ada beberapa dan ini sebuah file regedit. Jadi yang pertama di sini ada mematikan Bluetooth service. Nah, jadi kalau semisal kalian tidak memakai koneksi Bluetooth di laptop atau di komputer, kalian bisa matiin aja untuk Bluetooth service dengan cara kalian tahan, lalu kalian tarik ke power run. Kalian tahan, lalu tarik ke power run. Kemudian klik yes. Nah, kalau muncul seperti ini langsung kalian tinggal klik yes, lalu oke. Tapi kalau kalian masih pakai yang namanya Bluetooth, kalian tinggal skip aja atau jangan dijalankan. Kemudian yang kedua di sini ada mematikan Diagnostic and Telemetry Service, yang dimana ini wajib kalian matikan dengan cara tarik, tahan dulu, lalu tarik ke power run, klik yes, yes, lalu oke. Kemudian yang ketiga ada mematikan Maps Manager, ini juga sama, kalian tahan, lalu tarik ke power run, lalu klik yes, yes, lalu oke. Jadi yang Maps Manager ini wajib kita matikan. Kemudian yang keempat ini ada mematikan printer service. Jadi kalau kalian nggak ada kaitannya dengan mesin printer, kalian bisa langsung matiin aja dengan cara tahan, tarik ke power run, klik yes, yes, lalu oke. Tapi kalau kalian ada kaitannya dengan mesin printer, jangan dimatiin. Nanti kalian nggak bisa ngeprint. Oke, jadi kita lanjut ke nomor kelima, yaitu mematikan service yang tidak perlu lainnya. Dan ini wajib juga, kalian bisa tahan, lalu tarik ke power run, klik yes, yes, lalu oke. Kemudian yang terakhir ke-6, ini ada mematikan Xbox service. Jadi kalau nggak ada kaitannya dengan Xbox, nggak ada kaitannya dengan game bar, nah kalian bisa matiin Xbox service ini. Cara matiinnya kalian bisa tahan, tarik ke power run, klik yes, yes, lalu oke.
Tapi kalau kalian masih pakai Xbox atau game bar, kalian jangan matiin ya untuk servisnya. Kemudian ini ada mematikan anti-malware service executable. Jadi ini itu merupakan Windows security, ya dimana kalian bisa matiin juga dengan cara tahan, lalu tarik ke poweran, kemudian klik yes, lalu oke. Tapi kalau kalian semisal berubah pikiran, kalian bisa pergi ke folder pengembalian, ya dimana ini sudah gue sediakan untuk backup-annya, mulai dari menyalakan Bluetooth service, menyalakan printer service, dan menyalakan Windows Defender. Nah, ini maksudnya ini bukan Windows Defender ya, melainkan menyalakan Windows Security. Dan caranya juga sama, kalian tinggal tarik, tahan, kemudian tarik ke poweran, klik yes, yes, lalu oke. Jadi seperti itu. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa kembali lagi. Kemudian kita masuk ke nomor ke-6, yaitu lainnya tidak disarankan. Jadi kita mulai dari yang pertama, yaitu mematikan Windows Update. Nah, jadi mungkin dari kalian ada yang nggak suka yang namanya Windows Update. Jadi Windows kalian itu nge-lag gara-gara Windows Update yang selalu berjalan, atau mungkin jaringan kalian yang tidak stabil gara-gara Windows Update. Kalian kalau benci Windows Update, kalian bisa langsung jalanin script ini aja, dan gua jamin Windows Update kalian bakal mati total permanen. Jadi nggak ada file backupannya, jadi harus kalian pikirkan dua kali ya. Kalau kalian sudah yakin pengen dimatiin, kalian tinggal klik kanan pada scriptnya, lalu pilih Run as Administrator. Tapi kalau kalian nggak mau nih, masih butuh lah, kalian bisa skip aja atau lewati cara ini. Perlu diingat bahwa ketika kalian mematikan Windows Update, berarti Microsoft Store kalian itu juga tidak akan berfungsi. Karena Microsoft Store itu butuh yang namanya Windows Update. Jadi kalau kalian mematikan Windows Update, sama saja kalian mematikan Microsoft Store ya, oke? Nah, kalau sudah, kalian bisa kembali lagi. Kita masuk ke nomor kedua, yaitu mematikan kompresi memori. Jadi kita buka untuk catatannya. Nah, jadi ini adalah penjelasan apa itu kompresi memori. Dan ini ada untuk komennya, untuk kita matiin kompresi memori. Jadi kalian silahkan copy untuk kodenya, klik kanan copy. Kemudian kita buka Windows PowerShell dengan cara klik kanan Run as Administrator, kemudian klik yes. Kemudian pastekan kode atau komen yang sudah kita copy tadi dengan cara pencari keyboard Ctrl+V atau Ctrl+V, lalu Enter. Dan nanti untuk kompresi memori bakal mati, dan di sini gua error karena memang kompresi memori gua sudah mati, guys. Jadi cara ngeceknya di sini kalian tinggal ketik aja MMA gen lalu Enter. Dan nanti kalian bakal lihat untuk bagian memori compression itu statusnya sudah false. Kalau false berarti sudah mati. Kalau masih true berarti masih nyala. Kalau sudah, Windows PowerShell kalian bisa close. Kemudian kalian bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor ketiga, yaitu SVC Host Split Threshold. Kemudian kalian tinggal buka untuk catatannya. Nah, jadi di sini kalian itu nggak perlu ngitung lagi ya di kalkulator, karena gua udah kasih untuk ininya, untuk listnya. Jadi mungkin dari kalian ada yang pakai RAM sebesar 1 GB, 2 GB, 4 GB, 5 GB, 8 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB, dan atau mungkin 64 GB. Kemudian di sini kita langsung buka regedit-nya aja, klik kanan Run as Administrator, kemudian klik yes. Kemudian di sini kita copy dulu untuk alamatnya ini. Kita copy, klik kanan copy, kita masuk ke sini lagi regedit. Kemudian kita ke paling atas sini, kemudian kita klik kanan paste, lalu enter. Kemudian kita cari sesuai dengan petunjuknya, yaitu SVC Host Split Threshold in KB. Nah, ini dia. Tapi kalau kalian belum bikin, kalian bisa bikin terlebih dahulu untuk namanya. Jadi klik kanan new di Word 32 bit value, lalu kalian namakan di sini SVC Host Split Threshold in KB. Kemudian kalau sudah enter, kalau error berarti kalian sudah punya. Dan ini dia. Kemudian di sini kita ubah nilainya menjadi jumlah yang ini, yang KB ini. Kemudian kita harus mengaturnya ke desimal dan bukan heksadesimal.
Kemudian di catatannya ini, gua juga sudah menambahkan untuk nilai defaultnya. Jadi nilai defaultnya itu adalah 380.000 heksadesimal atau 367.016 desimal. Jadi ini kita modify dulu untuk SVC host split threshold in KB. Kemudian di sini kita pilih sesuai dengan RAM yang kita miliki. Contoh di sini gua 16 GB. Berarti gua bakal copy ini, klik kanan copy. Kemudian kita pastekan di value datanya, klik kanan paste. Kemudian sesuai dengan petunjuknya kita harus pilih ke desimal, guys. Desimal. Kalau sudah, klik OK. Dan nanti sudah selesai. Kalau sudah selesai, jadinya bisa di-close. Ini catatannya juga bisa di-close. Kemudian jika sudah, kalian bisa kembali lagi. Kemudian yang terakhir ada tambahan. Jadi tambahan ini bisa kalian jalankan juga, atau mungkin bisa kalian lewatin. Jadi yang pertama ada khusus pengguna GPU AMD. Nah, untuk AMD kalian bisa tonton ya untuk video dari gua ini. Jadi ini merupakan link YouTube dari video gua yang sudah gua upload. Kemudian ini ada juga ya khusus pengguna GPU Nvidia. Ini juga merupakan link YouTube video gua berupa Nvidia. Kemudian yang ketiga ini ada compact mode. Jadi ini berupa file explorer. Kalau kalian tahu di file explorer itu ada yang namanya mode compact atau compact mode. Dan ini biasanya sangat kelihatan banget di Windows 11 kayak gua sekarang. Jadi ini sebuah perbedaan. Kalau ini itu kalau mode compactnya itu off. Tapi kalau ini kalau compact mode-nya itu nyala, guys. Jadi kalau compact mode-nya mati, itu kayak space-nya itu jauh banget gitu loh. Space-nya. Kalau compact mode-nya nyala, itu kayak space-nya dikit, jadi kayak kelihatan lebih bersih dan lebih rapi. Jadi kalian bisa pilih, kalau gua bakal pilih compact mode-nya itu on atau menyala, jadi klik kanan merge, klik yes, lalu OK. Kemudian keempat ada game mode. Game mode ini yang berupa settings yang ini. Jadi kalian bisa pilih dan rekomendasi dari gua itu untuk dimatiin karena entah kenapa game mode bawaan Windows itu membuat game kita itu semakin semakin FPS-nya itu drop dan gua nggak tahu juga sih. Dan bagusan itu game mode-nya dimatiin. Jadi klik kanan yang off, merge, klik yes, lalu OK. Kemudian yang terakhir yang kelima ada driver updates. Jadi kalau kalian tidak mau yang namanya mencari driver updates secara otomatis lewat Windows Update, lewat device manager, kemudian kalian pengennya itu mengupdate driver kalian itu secara manual, kayak cari di browser, cari di internet, download untuk version terbarunya, kalian install sendiri. Nah, kalian bisa matiin untuk driver updates. Tapi kalau kalian berubah pikiran, kalian bisa nyalakan atau on kan. Di sini gua bakal pilih off, klik kanan merge, klik yes, lalu OK. Dan sudah deh. Waduh, ini kayaknya durasi videonya setengah jam ya. Dan ya, akhirnya selesai juga dan kalian bisa langsung restart PC atau laptop kalian agar semoga hasil semua dari awal sampai akhir ini mengeluarkan efek baru serta komputer atau laptop kalian serta Windows atau sistem tercinta kalian itu semakin lebih ringan, semakin lebih enteng, semakin lebih lancar, fast response dan segala macam ya, oke? Oke, jadi video tentang cara mengoptimalkan Windows pada PC itu sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Oke, videonya sampai sini dulu. Ditunggu next videonya. Dadah!